Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Bisnis Profesi Universitas Negeri Medan Pendidikan Akuntansi. Di sini kami akan membuat video presentasi terkait dengan kasus-kasus plagiarisme dosen atau guru yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Riana Diatma selaku moderator dan pemateri pada video presentasi hari ini. Dan di sini saya bersama 4 rekan saya. Di sebelah kanan ada Sri Wulandari, dan sebelahnya Bibi Aksani Purba, di sebelah kiri saya ada Novia Indah Kartika, di sebelahnya ada Maisi Korhati Simorangkir. Nah baik, jadi pada mata kuliah Etika Bisnis Profesi dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani dan Ibu Weni Nurwendari. Plagiarisme di Indonesia memiliki berbagai bentuk kejadian dan juga kasus. Pelakunya mulai dari pelajar hingga pendidik yang sudah terbukti dengan adanya catatan terpublikasi mengenai kasus plagiarisme. Tanpa adanya pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam, plagiarisme akan dianggap suatu kesalahan yang ringan. Oke. Baik, selanjutnya plagiarisme akademis di Indonesia bukan masalah baru yang terjadi belakangan ini. Nah, dalam penelitian Susanti pada jurnalnya yang berjudul Hak Akademis Pelaku Plagiarisme dipandang dari sudut pandang etika liberal. Nah, menjelaskan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 mencatat 21 perguruan tinggi negeri dan 7 perguruan tinggi swasta melakukan tindakan plagiarisme. Nah, dari 21 perguruan tinggi negeri tersebut, beberapa diantaranya merupakan perguruan tinggi terkemuka yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan kasus-kasus yang pernah menggemparkan dunia pendidikan tanah air, yang antara lain yang pertama yaitu kasus dituduh plagiat Rektor UIN Malang akan digugat peradilan. Yang kedua, plagiarisme tinggi merestriksi berhentinya Rektor UNJ Universitas Negeri Jakarta. Nah, berikutnya itu ada kasus sang Rektor UHO Zamrun berkarya dari hasil plagiat, di mana UHO ini merupakan Universitas Halu Oleo. Nah, selanjutnya itu ada dokumen kasus plagiat Rektor Untirta beredar, mahasiswa tolak Soleh sebagai rektornya. Selanjutnya yaitu ada kasus dari dosen UIN Bandung plagiat tesis mahasiswa UI. Selanjutnya ada guru besar Unhas adukan dosen IPB terkait plagiarisme. Berikutnya ada kasus yang disertasi rektor UNES dituding hasil plagiat. Berikutnya dilakukan rektor USU terpilih pada apa itu self plagiarisme. Plagiarisme ini masih dapat terjadi karena disebabkan beberapa hal, yang antara lain yang pertama dari era digital, teknologi yang mempermudah proses penyalinan dan menempel atau disebut copy paste sebuah tulisan. Yang kedua, jika dipandang dari sudut pelaku, adanya rasa keinginan instan dalam penulisan karya ilmiah. Terus yang paling minim di Indonesia saat ini yaitu belum ditegakkannya sanksi secara jelas terkait dengan kasus-kasus plagiarisme. Sanksi terkait tindakan plagiat sudah diatur di bawah payung hukum Indonesia. Plagiarisme di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Peraturan perundang-undangan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan tentang sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta untuk yang lebih fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang pendidikan tinggi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dituntut menjadi institusi yang bertanggung jawab untuk menjadi pengawas dan menanggulangi terjadinya plagiarisme di area perguruan tinggi. Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara langsung menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi dan terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya. Selain sanksi administratif, terdapat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 2070 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu dalam pasal 25 ayat 2 bahwa terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau membayar denda paling banyak 200 juta rupiah. Pelaku perbuatan plagiarisme juga bisa dikenakan sanksi perdata sesuai pasal 1365 KUHP Perdata, yakni seorang plagiator bisa digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Untuk di lingkungan pendidikan tinggi, sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Sanksi bagi mahasiswa dalam pasal 10 ayat 4 terdiri atas yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Kemudian yang terakhir, sanksi bagi dosen atau peneliti tenaga kependidikan. Bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, dalam pasal 11 ayat 6, sanksi berupa yang pertama ada teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak dosen, yang keempat penurunan pangkat dan jabatan, yang kelima pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, profesor, atau ahli utama bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen dan setingkatnya. Yang ketujuh, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen dan setingkatnya. Dan yang terakhir, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan. Kemudian, ada sanksi tambahan apabila dosen dan setingkatnya dimaksudkan pada ayat 2, angka 6, angka 7, dan angka 8 menyandang sebagai guru besar, profesor, atau ahli peneliti utama, maka dosen peneliti tenaga kependidikan tersebut akan dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi swasta. Jadi di sini ada dampak dari plagiarisme. Nah, dampak dari plagiarisme yang akan terkena dari plagiarisme itu ada 3. Yang pertama dari pembuat karya, yang kedua dari plagiator, dan yang ketiga dari institusi tersebut. Nah, dari sisi pembuat karya, dampak yang paling jelas terlihat adalah plagiarisme dapat merugikan mereka dari segi finansial mereka. Nah, mereka juga akan kehilangan royalti dari karya-karya yang mereka buat. Nah, kemudian dari sisi plagiator atau pelaku, dampaknya akan menghilangkan kreativitas dan keoriginalitasan dalam membuat suatu karya.
Nah, kemudian yang ketiga itu ada dari sisi institusinya. Nah, dampaknya akan tercemar nama institusi yang di dalamnya ada pelaku plagiarisme. Hal ini juga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Tindakan plagiarisme bisa menyebabkan rusaknya generasi mendatang. Dengan adanya budaya instan, mereka hanya ingin mendapatkan gaji yang besar, tetapi mereka malas untuk bekerja. Kemudian di sini ada solusi dari bentuk plagiarisme. Yang pertama itu ada solusi melalui peran sekolah dan perguruan tinggi yang harus merumuskan peraturan yang tegas terkait plagiarisme. Yang pertama ada pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti ataupun tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi atau organ lain yang sejenis yang antara lain berisikan kaidah, pencegahan dan penanggulangan plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkuh untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiskriminasikan salah itu. Nggak apa-apa, berdiri aja lagi di situ. Posisinya. Yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan dan gaya selingkuh yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Pihak sekolah dan perguruan tinggi juga harus merumuskan sebuah bentuk sanksi yang tegas kepada pelajar dan mahasiswa, bukan hanya sanksi internal kelas, tetapi juga sanksi dari pihak prodi. Contohnya, memberikan nilai E pada seluruh mata kuliah apabila ketahuan melakukan tindakan curang. Lalu yang kedua ada solusi dari peran akademisi, yang dimana tenaga pendidik harus berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan seperti meningkatkan literasi tentang plagiarisme di kelas. Misalnya, mengajarkan bagaimana menggunakan reference manager, memberikan informasi tentang cara melakukan sitasi atau kutipan, mengajarkan teknik prafase yang efektif, memberikan tugas yang bervariasi tiap semester, melakukan keseriusan dalam pengecekan tugas-tugas, memberikan tugas yang bervariasi bukan hanya sekedar sebuah esai atau makalah. Selain melakukan upaya pencegahan di dalam kelas, akademisi dapat membentuk komunitas independen yang aktif memeriksa plagiarisme karya ilmiah seperti yang ada di Jerman yang dikenal dengan plagiaris hunter. Yang ketiga ada solusi dari peran pustakawan, yang dimana beberapa penelitian meneliti tentang peran pustakawan dalam mencegah plagiarisme. Upaya yang dapat dilakukan pustakawan adalah menyediakan jasa cek Turnitin, menyediakan pelatihan untuk mengenalkan preference manager dan plagiarisme checker stock. Selain itu, pustakawan juga dapat melakukan kegiatan dalam bentuk program pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan literasi plagiarisme di kalangan sekolah atau kampus. Ayo sama-sama kita perangi plagiarisme dengan cara menanamkan pemikiran bahwa plagiarisme adalah hal yang ilegal dan tidak dibenarkan. Kalau terus-terusan melakukannya, mau jadi apa kita? Baik, terima kasih yang sudah menonton video presentasi kami terkait kasus-kasus plagiarisme dosen atau guru yang ada di Indonesia. Semoga membantu untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.